Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Permata Bangsa, Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru? Sehat semua? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Anak-anak bahagia, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan dan kegiatan pada pagi hari ini yang kita laksanakan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan yaitu berkaitan dengan KBS. KBS adalah kelompok belajar sekolah sebagaimana runtutan dari modul 3 menyusun kelompok belajar sekolah yang sudah saya rancang kemudian saya implementasikan di dalam 9 slide. Nah, yang kemudian 9 slide ini saya paparkan kepada Bapak Ibu guru beserta dengan peserta didik yang terlibat dalam SEM. Nah, barangkali Bapak Ibu guru dan peserta didik belum memahami apa itu SEM. SEM kepanjangan dari Sport Education Model. Nah, yaitu sport untuk pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan gerak peserta didik yang bermakna sepanjang hayat. Nah, berdasarkan dari hasil investigasi yang sudah saya lakukan dari kelas 4 sampai kelas 6, bahwasannya peserta didik cenderung menyukai pembelajaran atau olahraga sepak bola. Maka dari itu, saya memilih sepak bola yang dimodifikasi ini untuk saya programkan di SEM kelas 4, 6, dan 5. Nah, pada pembelajaran Sport Education Model ini saya memilih sebagai pembelajaran yang intrakurikuler. Sebagaimana yang kita tahu di pembelajaran di sekolah itu ada 3. Yang pertama apa Bapak Ibu? Intrakurikuler. Yang kedua kokurikuler. Yang ketiga ekstrakurikuler. Nah, pada program SEM Sport Education Model yang saya lakukan, yang saya pilih ini nanti jenjangnya berkelanjutan. Nah, jenjangnya berkelanjutan, kita pilih 3 bulan sekali, kita kumpulkan dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, sebelumnya akan saya paparkan tujuan dari pembelajaran SEM Sport Education Model sepak bola yang dimodifikasi. Yang pertama, melalui modifikasi permainan sepak bola yang dimodifikasi ini diharapkan peserta didik tercukupi akan kebutuhan geraknya. Jadi gerak di dalam olahraga tidak melulu anak berlari, meloncat dan sebagainya, bisa dikombinasikan dengan olahraga yang dimodifikasi. Salah satunya dengan sepak bola. Tujuannya agar anak tercukupi akan geraknya sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, melalui modifikasi permainan sepak bola ini, peserta didik lebih menjunjung tinggi sportivitas. Nah, tujuannya apa? Peserta didik ketika melakukan pertandingan antar kelas nantinya akan menjunjung sportivitas, tanggung jawab dalam mereka melakukan pertandingan. Menjunjung yang pertama apa dalam pertandingan? Kejujuran. Apalagi bersikap sportif dan sebagainya. Nah, ini dijadikan aja untuk apa? Melatih emosional kita. Lebih cenderung jujur, lebih cenderung mengalah terhadap apa yang ada di kondisi kita. Untuk yang selanjutnya ketiga, melalui permainan ini diharapkan peserta didik lebih erat hubungannya antar peserta didik sehingga antar kelas terjadi hubungan yang harmonis serta terjaga hubungan antara peserta didik di sekolah. Barangkali ketika hubungan antara teman antar kelas itu terjalin dengan baik. Nah, ini kita lakukan hubungan yang terstruktur dengan melalui SEM atau Sport Education Model dengan pertandingan sepak bola yang dimodifikasi. Tujuannya
keakraban antar kelas peserta didik di sekolah itu lebih terjalin. Yang keempat, melalui pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik mampu mengimplementasikan dalam bentuk permainan nilai-nilai luhur dari pembelajaran PJOK di sekolahnya. Jadi ketika di kelas kita mendapatkan kognitifnya, pengetahuannya, afektifnya, yaitu sikap kita terhadap guru, sikap kita terhadap teman, nah kita implementasikan di dalam pertandingan tersebut. Serta yang paling penting adalah psikomotoriknya, gerak kita di dalam pertandingan STEM tersebut. Nah itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam program SEM Sport Education Model, pembelajaran sepak bola yang dimodifikasi. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tujuan. Selanjutnya adalah latar belakangnya. Latar belakang kenapa kita memilih SEM yang berkaitan dengan pembelajaran sepak bola yang dimodifikasi. Dari hasil investigasi, hasil dari apa yang sudah dilakukan, pertanyaan dari beberapa peserta didik, tujuannya agar gerak peserta didik ini terstruktur dan pemenuhan gerak terhadap peserta didik yang paling utama adalah memberikan ruang terhadap peserta didik untuk melakukan gerak yang tercukupi. Kemudian bagaimana hasil produk yang ditampilkan? Hasil produk yang ditampilkan dalam pemetaan aset yang sudah kami lakukan, tentunya kami akan menyelenggarakan Sport Education Model untuk pertandingan sepak bola yang dimodifikasi dalam kelas 4, 5, 6. Kita cenderung memanfaatkan aset yang ada di SD IT Permata Bangsa ini. Yang pertama, aset SDM-nya. Aset SDM-nya didukung dengan tenaga pengajar yang handal dan mumpuni dari wali kelas, guru PKN dan guru mapel serta guru yang terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dari segi peserta didik yang sangat interaktif dan sangat kreatif, itu dari aset sumber daya manusianya. Kemudian dari aset sarana prasarana, kebetulan alhamdulillah di SDIT Permata Bangsa sudah tercukupi dari sarana prasarana yang ada. Kemudian dari aset politik kebijakan, kami sudah berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah dan sangat mendukung adanya KBS Permata Squad untuk menampilkan pertandingan sepak bola yang dimodifikasi ini. Nah, yang terakhir untuk pembiayaannya ini bisa diambilkan dari pembiayaan dana bos. Nah, ini bagaimana hasil produk berkaitan dengan aset yang ada di sekolah SDIT Permata Bangsa tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mata pelajaran yang menjadi lokomotif adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi pendidikan PJOK atau guru PJOK ini menjadi lokomotif penggerak dalam komunitas atau kelompok belajar di sekolah, menggerakkan dari peserta didik antar kelas, kemudian dijadikan satu, diberikan sosialisasi pengarahan untuk melakukan suatu program. Nah, mata pelajaran lainnya yang terlibat, nah ada wali kelas ini mengambil PKN dan beberapa mata pelajaran yang lain. Nah, ini beberapa materi yang terlihat. Kemudian peran yang terlibat kepala sekolah, guru PKN serta wali kelas 4, 5, dan 6. Nah, ini beberapa SDM yang ada di SDIT Permata Bangsa yang terlibat. Lokasinya ada di SDIT Permata Bangsa. Kemudian produk yang dihasilkan nanti berbentuk pertandingan sepak bola atau SEM, pertandingan sepak bola yang dimodifikasi. Teknologi yang digunakan media sosial, gadget dan CD proyektor, iklan-iklan lainnya berkaitan dengan layar. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami cintai, nah di dalam penyusunan program SEM Sport Education Model ini sudah kami rancang. Nantinya dalam pelaksanaannya kita akan memberikan atau menyusun suatu pertandingan yang menyenangkan. Pertandingan yang sesungguhnya tetapi kita modifikasikan dengan apa yang ada di lapangan tersebut. Nah, peluncuran proyek tahap ini peluncuran proyek yang dengan melakukan SEM dalam permainan sepak bola yang dimodifikasi. Kemudian
pengumpulan informasi, pengembangan umpan balik, dan presentasi. Nah, pada tahap presentasi ini, guru mapel PJOK menyampaikan programnya kepada siapa? 1. Wali kelas yang terlibat, 2. Guru yang terlibat, ketiga kepada peserta didik yang akan terlibat pada program SEM, Sport Education Model, pertandingan sepak bola yang dimodifikasi. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini adalah tingkat satuan pendidikan, kelas yang digunakan, tema, topik, total waktu, dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita usung, elemen-elemen P5, kemudian karena kita menggunakan prosedur untuk karya pertandingan, dan kemudian tujuan dari pembelajaran. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu dan peserta didik yang kami cintai adalah pembagian dari job desk atau yang akan menjadi pelaksana dalam Sport Education Model yang akan kita laksanakan. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, kami persilakan Bapak Ibu, Bu atau peserta didik. Sampai sini udah paham? Nah, oke, kita tekankan lagi, kita jelaskan lagi. Jadi nanti kita akan melakukan SEM atau Sport Education Model dengan pertandingan antara kelas 6 dengan kelas 5 dan kelas 4. Nanti di dalam sepak bola yang dimodifikasi ini terdiri dari 5 peserta didik setiap kelasnya di KBS Permata Swat. Nah, jadi nanti sistem alur pembelajarannya nanti kita lakukan seremonial Bapak Ibu. Jadi saya minta nanti kepada Pak Yusron untuk menjadi Master of Ceremonial atau MC yang nantinya akan memimpin atau menjadi pemandu dalam acara tersebut. Nah, untuk Ustaz Faiz atau Pak Faiz nanti kita berikan tugas menjadi pemimpin doa. Dan selanjutnya untuk Ibu Kepala Sekolah nanti kami mohonkan untuk memberikan sambutan serta membuka berjalannya program pertandingan KBS Permata Swat tersebut. Nah, tentunya nanti kita akan melakukan program tersebut di halaman sekolah. Jadi dari perwakilan kelas ini, kelas 6, kelas 5, kelas 4, nanti setelah dari sosialisasi pemaparan program ini selesai, kami harapkan nanti segera menyusun timnya. Tim kelas 6 yang mana yang akan dijadikan jagoannya untuk bertanding di halaman nanti. Paham? Nah, jadi nanti tugas dari peserta didik mencari tim terbaiknya sejumlah berapa? 5. Nah, nanti akan kita pertandingkan sepak bola yang dimodifikasi di halaman sekolah. Nah, selanjutnya nanti siapa yang menjadi juaranya? Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu nanti akan kelihatan tim mana yang paling semangat, paling kompak dan paling berprestasi. Nah, ini akan kita lakukan selama setahun 4 kali Bapak Ibu dan peserta didik. 3 bulan sekali kita akan menyusun program ini dan sifatnya berkelanjutan. Nah, misalnya di 3 bulan pertama ini nanti yang juara kelas 6A. Nah, bisa jadi nanti yang 6 bulan kedua, 3 bulan setelahnya itu belum tentu nama bisa mempertahankan. Jadi junjung tinggi sportivitas, siapkan prestasi, siapkan mental untuk bertanding nanti di program SEM Sport Education Model, pertandingan sepak bola yang dimodifikasi. Nah, itu sudah kami paparkan tujuan dari pembelajaran, latar belakangnya, kemudian hasil produknya, kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantiknya, kemudian apa yang berperan di dalam program tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami cintai, sampai sini sudah paham semua? Silakan kita buka sesi diskusi, waktunya 3 menit. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari per kelas atau wali kelas atau mapel yang terlibat, kami persilakan. Halo? Sudah paham semua ya? Insya Allah. Nah, jadi setelah ini selesai, kami harapkan segera menyusun tim. Satu tim terdiri dari 5 peserta didik. Nah, nanti akan kita tandingkan berkaitan dengan Sport Education Model
yaitu permainan sepak bola yang dimodifikasi. Apabila sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan, selanjutnya untuk tindak lanjutnya segera diofisiali oleh wali kelas, nanti bersama dengan peserta didiknya segera menyusun tim yang akan berlaga pada pertandingan sepak bola yang dimodifikasi tersebut. Alhamdulillah sudah saya paparkan berkaitan dengan program tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.